semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Intan Renata Sulitoma, spesialis OB konsultan MDes. Hari ini kita akan mengadakan sedikit demo dan praktek tentang asuhan kebidanan gawat daruratan maternal. Dalam hal ini hipertensi dalam kehamilan, gitu ya. Pada saat ini kita akan mempelajari suatu kasus. Ini adalah suatu pasien, seorang pasien G1 Penoano datang ke BPM dengan keluhan tekanan darah tinggi. Tekanan darahnya berapa? 180 per 110 mm Hg. Nah, boleh saya minta asisten ke saya di sebelah sini ya. Nah, ini pasiennya. Seorang G1 dengan keluhan diperiksa tekanan darah 180 per 110 mm Hg. Dalam pikiran kita langsung akan berpikir ini adalah hipertensi dalam kehamilan. Apakah ini adalah preeklamsia, kita belum tahu. Kita akan melakukan beberapa pengkajian, yaitu ya ditanya identitas, ditanya riwayat, dan ditanya anamnesisnya. Apa saja yang kira-kira mau kita tanyakan? Sejak kapan tekanan darah tinggi? Sudah berobat atau tidak? Apa yang dirasakan? Apa saja komplikasi pada hipertensi dalam kehamilan? Nyeri kepala hebat, pandangan kabur, dan nyeri hati. Kalau sudah kejang-kejang itu kita sebut eklamsia, gitu ya, kejang-kejang pada kehamilan ya. Oke, pada saat itu kemudian kita akan memikirkan ini adalah kasus preeklamsia berat. Kenapa berat? Tadi berapa tensinya? 180 per 110. Tekanan darah di atas 160 per 110 mm Hg dengan protein urin positif 2 ke atas. Yang terjadi lebih dengan usia kehamilan 20 minggu. Kita pikirkan preeklamsia berat. Oke. Bolehkah ini ditangani di BPM? Tidak. Berarti harus dilakukan apa? Proses rujukan. Nah, ketika kita mau merujuk, apa saja yang harus kita pastikan? Diagnosis. Betul, diagnosis. Apa lagi? Kita pastikan rujukannya dalam kondisi stabil. Jangan sampai nanti pada saat dirujuk malah kejang di jalan. Jadi apa? Persiapan prarujukan. Apa saja? Siapkanlah pemberian infus. Infus yang kita berikan Riger Lactat RL ya. Pasanglah menggunakan Amoket dan Infuset ya. Mana ini kita? Nah, ini ya Amoket. Lalu gunakanlah Infuset. Kalau ada transfusion set lebih baik, tapi biasanya yang ada di BPM yang seperti ini, infus set. Kalau transfusion set ada 2 ya, ada 2 tabungnya, yang satu ada saringan, nah warna putih. Itu kalau transfusion set, biasanya kalau transfusi. Kan kita takut kalau hipertensi dalam kehamilan nantinya terjadi perdarahan nantinya ya. Oke, sehingga berikan infuset. Oke. Selain itu apa? Tekanannya tinggi loh. Sebagai bidan, apakah boleh memberikan obat penurun tekanan darah? Boleh. Berikanlah Albumamed atau metildopa. Berikan berapa? 500 mg. Berarti berapa tablet? 2 tablet. Karena sediaannya 1 tablet itu 250 mg. Setelah itu apa? Pastikan kondisinya mulus tidak. Nah, BCA-nya bagus tidak, gitu ya. Nah, kalau BCA-nya bagus, 140 kali per menit reguler. His-nya masih jarang, 2 menit 1 kali, lalu 30 detik kurang kuat. Apalagi, bolehkah kita melakukan pemeriksaan dalam? Boleh. Kenapa? Untuk melihat Mengetahui pembukaan. Tidak takut nantinya malah menginduksi kejang.
karena di PD kesakitan lalu tiba-tiba dia jadi kejang. Nah, makanya berikanlah dulu obat penurun tekanan darah baru PD. Jangan apa-apa baru juga ditanya-tanya, saya periksa Bu, PD, tapi kejang dia karena kesakitan. Nah gitu ya, jadi infus dulu, berikan dulu obat metodopam, baru periksa. Kalau ternyata pembukaan memang masih kecil, masih fase laten di bawah 4 cm, oke, bisa dirujuk. Kita siapkan sistem rujukan. Ya, apa saja sistem rujukan? Ada singkatannya itu. Bakso kudo. Ada yang pernah dengar? Bidan, alat, kendaraan, surat, obat. Nah, ya. Ya, uang, donor darah. Gitu, bakso kudo namanya. Nah, ini cari ya apa itu bakso kudo. Itu harus selalu siap. Gitu ya. Bahkan seharusnya disiapkan pada saat trimester awal supaya kalau terjadi masalah bisa langsung dirujuk. Oke. Pada pasien ini karena masih kala satu fase laten dengan kondisi akhirnya setelah pemberian dopamid, metyldopa itu terjadi penurunan tekanan darah menjadi 160/90, pasien dirujuk. Harus dengan surat rujukan, harus didampingi oleh bidan tersebut, dan jangan lupa bawalah apa yang harus dibawa? Alat-alat kegawat daruratan. Apa saja? Oksigen, apalagi ambube, ya. Nah, kenapa tiba-tiba bisa terjadi kegawat daruratan nafas yang seperti itu ya? Oke. Pasien tiba di rumah sakit dengan diagnosis preeklamsia berat karena tadi hasil proteinurinnya positif 2. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Dilakukan induksi persalinan. Nah, pada saat kita menghadapi persalinan, kita selalu siapkan alat-alat. Mari kita perkenalkan alat-alatnya. Nah, apakah alat ini? Gunting tali pusat. Bukan. Gunting tali pusat, lihat. Ya. Kalau ini klem tali pusat, ada 2 untuk menjepit nanti tali pusat ya. Lalu digunting pakai klem tadi, pakai gunting tadi. Ini apa? Gunting episiotomi. Nah, untuk melakukan episiotomi di sini ya. Ada perineum yang kaku sehingga harus dilakukan episiotomi, kita lakukan pengguntingan. Nah, itu nanti bahasan selanjutnya ya. Ini apa? Setengah kohar. Dia setengah kan? Kalau satu tuh yang kayak tadi. Ada satu. Ini setengah ya. Setengah kohar. Untuk apa? Memecahkan selaput ketuban. Amniotomi. Amnio. Nah, kan dia dari selaput ketuban, amnion. Jadi amniotomi. Nah, ini apa? Pinset chirurgis yang ada giginya. Anatomis yang enggak ada gigi. Nah, ini delay suction. Delay namanya, delay. Penemunya namanya delay. Untuk menyedot lendir di hidung dan mulut bayi. Ini umbilical clamp, handscreen ya, selalu disiapkan. Selain itu siapkan juga selalu infuser, sepet, aboket, sepet, selang kateter, kasa dan lain-lain. Lalu obat-obat emergensi. Obat-obat emergensi seperti apa? Serotonikanya oksitosin. Yang ini metergin. Yang lainnya kalau ini obat salep mata. Ini lidokain untuk menjahit, anestesi pada saat penjahitan. Ini vitamin K ya, untuk anti
pembekuan darah ya. Oke. Kalau ada misoprostol lebih baik. Nah, untuk nanti kalau terjadi perdarahan pasca salin ya, misoprostol lebih baik disediakan juga di obat emergensi. Selain itu selalu siapkan oksigen dan asisten. Nah, jangan sendiri menghadapi kasus-kasus kegawat daruratan. Ada yang disebut ask for help. Minta bantuan. Gitu ya. Begitu ada kegawat daruratan, langsung ask for help. Minta bantuan tim, karena nggak mungkin sendiri. Oke, pada kasus ini dilakukanlah induksi persalinan. Pemberian apa? Tadi oksitosin. Berapa yang dimasukkan? Oksitosin tadi itu satu ampulnya ini berisi 10 unit. Yang kita gunakan 5 unit, jadi hanya setengahnya. Gitu ya. Kita sedot, kita masukkan ke infusan, lalu kita atur infusannya 20 tetes per menit. Kita akan observasi bunyi jantung anak, hisnya, penurunan kepala, pembukaannya. Kalau perlu dinaikkan dripnya sampai batasnya 60 tetes per menit. Nah, ketika kemudian dilakukan observasi, bagaimana kalau ternyata tiba-tiba terjadi BCA yang irregular? BCA-nya 100, 110 irregular. Apa yang dilakukan? Ini adalah kasus gawat janin, gitu ya. Ada masalah di asupan oksigenasi pada bayi. Nah, apakah itu bisa terjadi pada hipertensi dalam kehamilan? Bisa. Kenapa? Pada hipertensi dalam kehamilan terjadi peningkatan tekanan darah sehingga apa yang terjadi? Sirkulasi utero-plasenta akan menurun. Sehingga oksigenasi, sirkulasi darah ke bayi akan berkurang. Itulah yang kemudian bisa terjadi kegawat daruratan pada bayi, pada neonatal, gawat janin. Kalau terjadi hal tersebut, apa yang dilakukan? Langsung hentikan drip oksitosin. Langsung ganti dengan yang polos, yang tidak ada isi, RL polos. Lalu kemudian sedikit dipercepat, diguyur 40 tetes, 50 tetes. Oksigen pasang. Berapa liter? 3 liter per menit. Ibunya disuruh miring ke kiri. Gitu ya. Kemudian kita akan menilai BCA-nya bagaimana, membaik atau tidak. Juga pembukaan berapa. Gitu ya. Kalau ternyata kemudian ketika diperiksa, oh ternyata BCA-nya tidak membaik, malah terus menurun, bradikardi namanya, 100, 90, 100. Apa yang dilakukan? Seksi sesarian dengan pembukaan masih misalnya 3-4 ya. Seksi sesarian, siapkan kamar operasi, siapkan tim untuk operasi segera, SC situ, untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Gitu ya. Tapi seandainya pada saat itu ternyata pembukaannya lengkap, hisnya bagus. His bagus itu berapa? 3 menit 1 kali, 45 detik keluar, gitu ya. Pembukaan sudah lengkap. Apa yang dilakukan? Pada hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia berat, harus skala 2-nya dipercepat. Sehingga lakukanlah dengan ekstraksi vakum atau ekstraksi forceps. Pernah dengar forceps? Forceps itu seperti alat penjepit terbuat dari stainless steel yang dipasang di kepala bayi lalu ditarik. Nah, itu lebih invasif dan berbahaya untuk ada robekan jalan lahir atau pada bayi terjadi laserasi dibandingkan vakum, gitu ya. Tapi vakum punya syarat. Syaratnya apa? 1, ibu masih kooperatif, masih bisa disuruh meneran dengan efektif. Lalu kedua, hisnya harus bagus.
Ketiga, pembukaan harus lengkap. Keempat, ketubannya harus sudah pecah. Kalau belum pecah, pakai tadi setengah koher. Amniotomi, dilakukan amniotomi ya. Caranya gimana? Nah, kita lakukan pemeriksaan dalam dengan cara biasa. Ini setengah koher, ada bagian tajam ya. Bagian tajamnya menghadap ke kita. Gini. Menyusuri terus sampai ke dalam. Begitu udah sampai ke dalam baru dibalik. Nah, gini ya. Lalu kemudian pada saat kis, selaput ketuban akan menonjol. Lalu langsung dikait selaput ketubannya, bukan bayinya. Makanya pastikan bahwa bukan kepala bayi, selaput ketuban ya. Begitu sudah terkait akan keluarlah ketuban itu. Kalau sudah keluar ketuban, jangan buru-buru jari kita keluarkan saja dulu dengan kembali lagi diarahkan ke kita, keluarkan, taruh. Ceritanya ke sana ya, karena sudah kotor. Tapi saya taruh sini. Lalu kemudian tekan fundus. Fungsinya apa? Ya, mendorong dan juga supaya ketubannya tidak sekonyong-konyong keluar, mengatur laju keluarnya ketuban. Karena kita takut ada tali pusat di sebelahnya, lalu terjadilah yang namanya tali pusat menumbung, tali pusat keluar duluan. Itu kegawat daruratan lagi nantinya, gitu ya. Setelah kita pastikan ketuban sudah keluar, warnanya misalnya kalau gawat janin biasanya sudah kehijauan. Kenapa? Bayinya stres. Kalau bayi stres, sphincter aninya membuka. BAB bayi mula-mula hijau, sehingga ketubannya hijau, kecampur sama BAB. Nah, kenapa harus cepat ditolong? Takut aspirasi masuk ke hidung, masuk ke tenggorokan. Itu bahaya ya. Oke, selain itu kita pastikan pembukaan sudah lengkap, ketuban dan posisi kepala sudah di dasar panggul. Kepalanya dengan presentasi belakang kepala. Nah, kita keluarkan dulu nih bayi ya. Ini namanya apa? Ubun-ubun besar. Kalau ini yang segitiga, ubun-ubun kecil ya. Kalau bayi dalam kondisi normal, dia akan posisi fleksi, dagu bertemu dengan dada, sehingga apa yang kita raba? Ubun-ubun kecil. Ini namanya belakang kepala. Ini yang biasanya lancar, gitu ya, karena diameternya cocok dengan diameter panggul. Tapi kalau dia mengadakan defleksi, dia akan menjadi puncak kepala, presentasi puncak kepala. Kita bisa raba ubun-ubun besar. Nah, apalagi kalau gini, defleksi maksimal, ada presentasi wajah, muka. Jadi mukanya yang mau masuk panggul begini. Ada kayak gitu. Ini defleksi maksimal. Nah, kalau ternyata oke, ada ubun-ubun kecil. Oke, ini belakang kepala bisa vakum. Gitu ya. Selain itu tentu harus ada fasilitasnya. Nah, perkenalan alat ya. Ini namanya cup vakum. Cup vakum ukuran standar. Selang vakum. Lalu kemudian ini pompa. Dan ini adalah petunjuk tekanannya. Gitu ya. Oke, kita praktek ya. Ketika kita mau vakum, inform konsen ke pasien, lalu bilang bahwa ibu harus tetap meneran pada saat kis, tidak boleh tidak meneran. Kenapa? Kalau dia tidak meneran dan kita tarik, apa yang terjadi? Cupnya lepas. Kalau cup lepas, langsung kita bilang gagal vakum. Ujungnya sesar juga, tapi sudah dengan kondisi vakum gagal. Kepala udah sangat ke bawah. Gitu, sesarnya juga susah nantinya.
Nah, jadi kalau ternyata kayak gitu, ibu bisa tidak nanti kalau saya bilang ibu beneran bisa, benar ya Bu ya, jangan sampai tidak. Nah, kalau ibu bilang aduh saya ragu, oh jangan berani, langsung saya sah saja, daripada nanti jadi masalah agar bayi asfiksia, bayinya nanti malah jadi ada kelainan lain-lain ya. Nah, lebih baik jangan ya. Oke, kita akan tes alat dulu. Maaf, disambung ke sini. Pastikan tersambung dengan baik, karena kalau tidak akan bocor, tidak akan terbentuk yang namanya tekanan negatif. Jadi fungsi vakum ini adalah membuat tekanan negatif pada kepala bayi, cup buatan namanya. Oke, siap, pegang pompa. Ini harusnya dari 0 nih ya, dari 0 harusnya. Ini mungkin harus nanti di set ulang ya. Nah, ini bayangkan kepala bayi nanti ya. Kita akan tes dulu. Nah, ini enggak nempel ya. Oke, silakan pompa. Terus. Pompa terus. Kayak lagi ini apa semprot bayiku. Nah, terus. Enggak lepas ya. Mau tarik coba. Mau tarik? Nah, ya, kuat ya, tarik. Kuat kan? Gak lepas dia. Ada yang mau coba di sini? Tarik. Ya, ini membuat tekanan negatif pada kepala bayi. Begini, gitu ya. Oke, sudah sakit ini. Lalu kita lepas ini, lepas untuk membuka. Nah, lepas ya. Jadi nanti juga pada saat vakum seperti itu. Begitu kepala sudah lahir, langsung buka. Jangan biarkan terus ketarik karena nanti tekanan negatif terus berlangsung. Kepalanya makin benjol. Ya, pasang lagi. Berarti tes sukses. Alat bisa digunakan. Baru kita ke bayi. Gitu ya. Pastikan bahwa pemasangan cup ada di depan ubun-ubun kecil begini. Di bagian tengah. Tangannya begini, lalu jari jempol menekan, sementara jari lainnya memastikan tidak ada yang bocor. Ini ya. Ya, pompa sampai 20. Ya. Berakhir. Nah, kita misalkan ini ya, karena ini kepalanya juga kecil, kepala bayinya. Tidak naik dok. Iya, nggak apa-apa. Kita angka 20, stop. Lalu pertahankan supaya nggak turun, dijepit, dilipat. Nah, 5 menit. Lalu saya bilang naikkan 40, buka. Nah, tarik. Setiap kali naik seperti itu pastikan tidak ada jepitan pada jalan lahir ya. Ya, stop. Ya, 5 menit. Oke, selalu lihat jam. Oke, sudah. Naikkan ke 60. 2 menit. Nah, baru kita lakukan penarikan percobaan. Tariklah ke bawah. Nah, lalu ke tengah, lalu ke atas. Lahirlah bayi. Lalu buka. Oke. Prosedur selanjutnya sama seperti partus pada bayi yang tidak divakum. Apa saja? Cek adakah lilitan tali pusat di leher. Tunggu dia melakukan putaran paksi luar. Lalu lahirkan dengan posisi tangan biparietal. Lengan atas lahir, lengan bawah lahir, sangga susur. Lahirkan bayi dan taruh di atas perut ibu. Lanjut dengan manajemen aktif kelas 3 untuk plasenta. Hati-hati untuk vakum, kita khawatir terjadi masalah di jalan lahir. Jadi pastikan cek adakah robekan, ada robekan jahit, gitu ya. Apalagi yang kita khawatirkan pada vakum? Bentuk kepala Bahayanya apa? bentuk kepala Ah ya,
Jadi memang pada saat kala 2 yang kita lakukan vakum, kita kan membuat kakuatan. Sehingga kita harus bilang sama ibu, nanti ada sedikit benjolan akibat vakum. Tapi ada juga kala 2 yang namanya kala 2 lama. Jadi ibunya udah modern, gak lahir-lahir. Itu memang udah dari awal udah ada benjolan, namanya kakut susedaneum. Karena neken terus tapi gak keluar. Nah, kalau kayak gitu kita bilang dulu, Bu, ini sudah ada benjolan sebelumnya. Kalau di vakum mungkin nanti ada sedikit nambah benjolannya. Jangan sampai nanti ini gara-gara vakum nih, jadi benjol gini. Padahal bukan, memang sudah ada kakut sebelumnya. Apakah itu akan hilang? Akan hilang 1-2 minggu, kembali bulat lagi. Nah, biasanya kita akan bilang habis mandi nanti selalu dikasih baby oil agak ditekan-tekan gitu ya. Nanti akan bulat lagi. Gitu ya. Lalu kemudian kita harus pastikan kontraksinya bagus. Nah, kenapa? Karena ini adalah partus buatan. Kita takut apa? Hipertensi dalam kehamilan, apa yang kita takutkan tadi? Perdarahan pasca Kelahiran. pasca salin ya. Jadi yang kita takut adalah terjadinya yang namanya perdarahannya apa? Bahaya yang paling besarnya Kematian. atonia uteri, hilangnya tonus otot uterus. Apa cirinya? Tidak teraba kontraksi rahim, perdarahannya banyak. Kalau terjadi seperti itu apa yang dilakukan? Selalu apa? Kegawat daruratan. Ask for help. Tolong, gitu ya. Tim datang. Pastikan apa kalau perdarahan? A, B, C, D, E. A, airway. B, breathing. C, circulation. D, drugs. E, evaluation. Jadi apa yang dilakukan? Ibu, apa yang terasa sama Bapak? Oh, airway bagus. Breathing, nilai berapa nafasnya? Kurang oksigen. Circulation, tadi kan ada infus. Pastikan infusnya terpasang. Kalau butuh satu lagi pasang. Karena begitu nanti pembuluh darahnya kolaps, kecil, nggak bisa dipasang. Begitu dipasang, dur, pecah pembuluh darahnya. Pasang dari sekarang. Kalau tadi di tangan kanan misalnya, sekarang tangan kiri pasang. Drugs, uterotonika, tadi kan ada ya. Apa yang kita siapkan tadi? Oksitosin, metergin, dan misoprostol, gitu ya. Bolehkah pasien hipertensi dalam kehamilan kita berikan oksitosin? Boleh. Bolehkah kita berikan metergin? Tidak boleh. Metergin akan meningkatkan tekanan darah. Kalau misoprostol boleh, gitu ya. Tapi pada kasus emergensi dengan hipertensi dalam kehamilan, dengan perdarahan pasca salin banyak, biasanya tensinya drop. Sehingga kalau nggak punya misoprostol, masa ya kita nggak kasih apa-apa? Pasti kasih. Apa yang diberikan? Tambahkan oksitosin di atas. Jadi 2 ampul. 2 ampul oksitosin dalam RL guyur. Lalu apalagi metergin boleh kasih. Tensi berapa sekarang? Hanya 100/70. Kasih. Gitu ya, gak usah takut. Kasih aja. Ada misoprostol lebih bagus. Gitu ya. Apalagi yang dilakukan kalau ada perdarahan pasca salin? Apa yang terjadi? Massase uterus, pastikan bahwa tidak ada sisa plasenta. Kita akan lakukan eksplorasi kafum uteri. Jadi masuk secara obstetrik, masuk ke dalam, lalu satu tangan di fundus, lalu menyisir dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, kita bayangkan seperti jam ya, sampai jam 12 lagi. Adakah sisa? Gitu ya. Sisa itu akan terasa nantinya licin. Kalau tidak ada sisa, kasar. Gitu ya. Uterus itu harusnya ada ruge-ruge, ada lipatan-lipatan yang terabanya kasar. Kalau kok masih licin? Oh, ini mungkin masih ada plasenta.
Ambil kasar. Nah, lalu balut begini. Karena kasar ketemu sama yang licin akan keambil. Licin ketemu yang licin susah. Lalu masuk lagi, lalu begini di dalam kayak dikerok. Nanti keambil, gitu ya. Buang. Sampai bersih. Tetap perhatikan tanda vital tentunya. Kadar umumnya gimana. Jangan bersihin sini katanya ibunya udah pingsan. Udah penurunan kesadaran, jangan ya. Makanya butuh tim. Satu perhatikan tanda vital. Satu bantuin ini. Satu kasih alat-alat dan obat. Nah gitu ya. Dia nggak bisa sendiri. Gitu. Makanya bidan itu punya yang namanya kewenangan. Kompetensi bidan segimana, yang sudah di luar itu rujuk. Gitu ya. Jangan sampai yang kemarin juga bisa kok lahir normal, hipertensi dalam kehamilan, tensinya 180 juga kok. Udah di saya aja lah di BBM. Datangnya perdarahan. Waduh, udah deh. Pusing kalau udah menghadapi perdarahan pasca salin. Urunya kayak keran. Ngalir. Lebih-lebih dari head yang banyak. Lalu kita kalau sambil lakukan explore tadi, sambil kita lakukan kompresi di manual. Begini ya. Jadi tangan kita menekan, tangan sini menekan. Jadi seperti tampon. Menampon. Jadi uterus ada di antara kedua tangan kita ini. Menekan supaya dia kemudian udah kontraksi. Kalau itu juga tidak berhasil, operasi angkat rahim. Nah, itu ya histerektomi. Pengangkatan rahim untuk menyelamatkan ibu. Karena perdarahannya karena uterusnya yang mau kontraksi. Uterus dibiarkan di situ, berdarah terus. Ibunya nggak ketolong. Jadi harus diapain? Angkat rahimnya, jahit. Perdarahan berhenti. Tinggal apa yang harus dipikirkan kalau perdarahan banyak? Kehilangan darah, harus diganti darah. Artinya siapkan transfusi. Makanya tadi yang waktu di awal saya bilang, kalau ada transfusion set, siapkan transfusion set. Tidak ada infusion set boleh. Jangan sampai nanti sebenarnya ada transfusion set, tapi pakai aja infusion set. Nanti pas ada perdarahan harus ganti. 2 kali kerjaan. Gitu ya. Jadi lebih baik dari awal disiapkan ya. Oke. Ketika kemudian bayi sudah lahir, kita cek kebugaran bayi ya. Nah, ini bayinya udah lahir, mau diapain? Silakan. Kira-kira nih, ini semester berapa kalian ini? 3. Udah ada tentang pengenalan bayi baru lahir? Sudah ada. Ya, coba. Ini bayi udah lahir, mau diapakan? Udah kita ambil ya, lalu mau diapain? Tali besarnya tadi kan? Nah, perawatan tali besar. Gimana di sini? Oh, yang enggak. Letakkan di tempat yang bersih dan datar. Lalu keringkan ya, keringkan dari atas sampai bawah. Lalu kemudian perawatan tali pusat ya, pakai tadi ya, umbilical klem tadi ya. Nah, mau dipakai di mana? Berapa senti kira-kira? Sekitar 3 senti ya. Nah, harus dikasih betadin dulu? Tidak perlu? Untuk awal ya dikasih. Tapi nanti untuk perawatan di rumah tidak perlu lagi ya betadin atau alkohol. Cukup pasak kering saja sampai puput tali pusat ya. Setelah itu apa? Dihangatkan dulu agar tidak kehilangan panas. Iya. Setelah itu
Oke, salah mata dan Tiga nah tadi kan sudah siapin ya kita ya. Setelah itu ibu ya. ke ibu ya. Untuk apa? Untuk merangsang si bayinya. Apa namanya? Inisiasi Menyusui ya, IMD ya. Kita letakkan di dada. Setinggi apa? Di antara kedua payudara ibu, setinggi puting susu gitu ya. Tengkorak ke ibu ya. Nanti dia akan cari puting sendiri ya. Berapa lama biasanya akan berhasil? Ya 1-2 jam ya. Itu namanya golden period atau masa kemasan ya. Selain untuk supaya bayi tidak hipotermi, selain itu apalagi manfaatnya? Untuk si ibu juga agar menimbulkan rasa kasih sayang. Bonding ya, ikatan batin antara ibu dan bayi. Selain itu apa? Bayi diletakkan di sini, lalu dia akan menjejakkan kaki di uterus, menimbulkan kontraksi, ya, menimbulkan kontraksi, menurunkan perdarahan, gitu ya. Nah itu juga bermanfaat. Kalau kemudian dia berhasil menghisap, yang terjadi juga kontraksi. Kenapa? Oksitosin keluar, ya. Nah, dengan isapan bayi ada oksitosin yang keluar sehingga kontraksi uterus, perdarahan menurun ya. Tapi kalau tadi terjadi perdarahan pasca salin, bolehkah bayinya langsung dikasih ke ibu? Ya, tidak ya. Takutnya malah jatuh atau apa ya. Segera taruh dulu di box bayi, lalu ibunya yang kita fokuskan gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan kira-kira terkait dengan materi hipertensi dalam kehamilan, apalagi yang kita pelajari tadi? Induksi, persalinan, kawat janin, perawatan bayi baru lahir, ekstraksi vakum, apalagi tadi? Penanganan perdarahan pasca salin. Banyak ya. Jadi dari satu materi bisa berkembang ke banyak patologi pada persalinan dan nifas gitu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Enggak? Atau mau ditanya? Bila tidak bertanya akan ditanya. Dokter, Boleh. bertanya. Tadi kan kalau untuk obat penurun tekanan darah tingginya, apa obatnya hanya itu saja atau boleh dikasih amlodipin yang 5 mg? Oke, jadi gini. Pada preeklamsia berat itu adalah peningkatan tekanan darah yang terjadi dalam kehamilan. Akibat apa? Masih banyak teorinya. Tapi salah satunya yang kita anut adalah adanya kelainan invasi trofoblast. Jadi trofoblast atau nantinya berkembang menjadi plasenta itu berimplantasi di uterus di bagian endometrium, desi 2 namanya kalau sudah kehamilan. Lalu harusnya dia bersatu dengan baik dengan arteri spiralis, pembuluh darah di uterus. Bila tidak menyatu dengan baik, disitulah terjadi masalah, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Peningkatan vasokonstriksi, pembuluh darah menyempit. Lalu terjadi apa? Di situ ada kerusakan endotel. Nah, sehingga kemudian terjadilah yang namanya tekanan darah tinggi. Mekanisme itu berbeda dengan tekanan darah tinggi yang terjadi bukan dari kehamilan. Gitu ya. Itu lebih ke ginjalnya bermasalah sehingga perfusi darah bermasalah. Nah, sehingga obatnya pun beda. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa pakai amlodipin, captopril, tensifas dan lain-lain obat-obatan untuk tekanan darah tinggi untuk ibu dengan preeklamsia. Gitu. Obat lain yang masih boleh dipakai nifedipin.
Itu kalau tensinya tinggi ya, di atas 180/110, tapi tidak boleh sampai turun terlalu drastis juga. Kita hanya bisa turunkan misalnya sampai 160/90. Jangan drop. Gitu ya. Tapi ada juga kasus-kasus pasien memang punya darah tinggi. Dia punya hipertensi sebelumnya. Tapi akibat kehamilannya dia kemudian ditambah dengan preeklamsia. Pada saat 20 minggu tekanan darahnya makin tinggi, dicek protein urinnya positif. Nah, itulah yang namanya hipertensi yang diperberat oleh preeklamsia. Kalau pernah dengar namanya superimposed preeklamsia. Dia sudah punya hipertensi sebelumnya, tapi dia jatuh lagi ke dalam kondisi preeklamsia. Karena memang hipertensi sudah ada masalah di pembuluh darah, gitu ya. Ditambah lagi preeklamsia. Kalau seperti itu, biasanya nanti penanganannya bersama dengan penyakit dalam. Dan kalau tidak mempan, pemberian kayak tadi Dopamate, nifedipin, biasanya kombinasi nantinya pasca salinnya dengan ya amlodipin, dengan captopril dan lain-lain. Karena tidak murni tekanan darahnya karena kehamilannya sudah ada hipertensi sebelumnya, gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai oh kan ini darah tinggi, kasih aja obat darah tinggi, tentu ya, malah takutnya malah berbahaya buat kehamilannya, gitu ya. Kasih dokter. Iya sama-sama. Boleh duduk dulu. Nah, ada lagi mungkin satu lagi pertanyaan? No. Sebelum kita tutup. Dok, izin bertanya. Iya. Apa yang akan terjadi bila bayinya udah menghirup air ketuban yang sudah terkontaminasi oleh virus? Oke. Jadi tadi kondisikan gawat janin misalnya. Bayi oksigenasinya kurang. Terjadilah yang namanya lepasnya mekonium ya. BAB pertama bayi itu hijau. Silakan nanti ketika sudah praktek perhatikan. Bayi lahir BAB-nya warna apa? Nah, warnanya hijau. Gitu ya. Ketika kemudian BAB-nya bersatu dengan ketuban, ketubannya jadi hijau. Sehingga salah satu temuan klinis gawat janin adalah satu, selain bunyi jantung anaknya tadi irregular, pada saat pemeriksaan dalam ketubannya hijau, gitu ya. Nah jadi curiga gawat janin, gitu. Kalau ketuban hijau itu terhisap oleh bayi, masuk ke hidung, masuk ke dalam mulut, apa yang terjadi? Namanya aspirasi mekonial. Yang terjadi asfiksia. Nah, ketika lahir bayi tidak langsung nangis, lalu perlu dilakukan yang tadi. Nah, delay suction ya. Jadi penyedotan. Bayi tadi ditaruh di tempat yang datar dan kering, diletakkan dengan kondisi semi ekstensi, kepala agak menengadah ya. Jadi ditaruh kain sedikit di bawah leher ke bahu, lalu kemudian tadi dikeringkan sambil dilihat. Kalau terlihat ada mekonium, lalu kita cara pakainya gini, kita tekan, masukkan ke hidung, dia akan mengembang, lalu tekan, cus, buang, tekan, masukkan ke hidung yang lain, cus, dia akan mengisap, buang, tekan lagi ke mulut, buang, gitu ya. Tekan lagi, mulut lagi, buang. Bersihkan sebisa mungkin, gitu ya. Jangan agresif. Harus betul-betul sampai ke dalam. Nah, malah nanti jadi luka, trauma, gitu ya. Nggak boleh. Dan juga kita observasi tentu. Selain dihangatkan lagi bayinya, observasi gimana jalan nafasnya, ada bunyi tidak, gerak. Coba bersihkan lagi kalau ada lagi bunyi, gitu ya. Kalau kita observasi kok respirasinya
sebentar bagus, sebentar tidak. Nah itu kita curiga. Jangan-jangan mekoniumnya sudah masuk lebih ke dalam. Bukan hanya di saluran nafas atas. Kalau seperti itu, nggak bisa kita pakai suction ini. Nggak bisa. Ini harus dirujuk ke dokter anak. Nah, nanti biasanya harus pakai alat yang kayak buat anestesi itu, laryngoscope. Gitu dibuka mulutnya, suction masuk. Diambil tempat-tempat yang kelihatan ada mekonium. Itu nggak boleh blind atau kita suction aja terserah, bisa trauma atau bisa aja malah makin ke dalam, bukannya kesedot malah makin ke dalam mekoniumnya gitu ya. Nah nanti malah infeksi nanti gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya pertemuan kita hari ini. Jadi nanti juga kalian untuk ketika belajar bisa mengkaitkan materi yang satu dengan yang lainnya. Juga nantinya kalau ujian, misalnya ujian komprehensif, nantinya juga ya seperti ini, satu kasus tapi bisa berkembang kemana-mana. Kasusnya kasus hipertensi dalam kehamilan, contohnya berujung vakum, berujung perdarahan pasca salin, berujung ada masalah pada asfiksia bayi, gitu ya. Sehingga kemudian kita tidak hanya boleh, kan kasusnya hipertensi, kita berpikir ya hipertensi saja yang harus kita ketahui. Tidak, hipertensi bisa apa sih komplikasinya pada saat kehamilan, pada saat persalinan, pada saat nifas. Selalu berpikirnya seperti itu ya. Karena kita saat ini pada saat persalinan, demonya ya kita fokusnya persalinan dan nifas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.